Fang Han tahu betul, seberapa kuat asap langit serigala 7 roh jahat itu. Mengandalkan helai asap beracun ini, ia mampu menembus pakaian kapas darah dan membunuh Pangeran Merah Muda. Saat ini, jelas bahwa Fang Qingsue sedang mencoba untuk membunuh Wang Molin untuk mendapatkan baoqinya. Hati Fang Han menjadi resah, karena rahasia di tubuhnya akan sangat mungkin diketahui Fang Qingsue. Purple Yin Lightning Knife Fang Qingsue berubah menjadi 2 ular petir besar membentuk spiral, menjadi cincin yin yang memotong asap serigala. Hah! Wang Molin terkejut. Fang Qingsue, kamu sebenarnya bukan di level Yuan Gang, tapi di level Yin Yang, tingkat keempat. Bagaimana kultivasi Anda begitu cepat? Ucap Wang Molin sambil memegang labu kecil, dengan asap yang mengepul dan menutupi tubuhnya, dan dia terbang sangat cepat, berlari kabur menembus awan. Fang Qingsue berkata, kamu ingin lari? Pada saat ini, pakaian putih Fang Qingsue berkibar. Kakinya menaiki 2 ular yin yang, dan dengan cepat mengejar. Tangannya berbalik, dan seuntai petir ungu besar muncul, memadat membentuk busur raksasa, membuat tumpu haluan, itu ditembakkan dengan kejam tiba di hadapan bola asap Wang Molin. Hah! Busur energi setan bawaan. Anda benar-benar berhasil menggabungkan kekuatan surgawi Xiantian Sekte Iblis dan Immortal Path menjadi satu, kata Wang Molin terkejut. Tiba-tiba itu langsung menembus bola Wang Molin menjerit menusuk, dan jatuh ke Blue Moon River. Pakaian di tubuhnya mulai terbakar, alis dan rambutnya berdiri tegak, ekspresi wajahnya menjadi bengkok. Wang Molin menjerit, Seven Evil Spirits God di tangannya tiba-tiba memuntahkan sekelompok bunga air dan ki air hitam, menyelimuti tubuhnya, tampaknya melebur ke dalam air sungai, dan menghilang tanpa jejak. Fang Qingsue bergegas, berdiri di langit dengan alis yang menegang. Setan air hitam milik dewa. Dia melarikan diri. Setelah itu, di antara alisnya, seuntai kilat ungu muncul dan mengembun menjadi mata vertikal ketiga, melihat seluruh kedalaman sungai bulan biru. Namun, yang dilihatnya hanyalah sebidang tanah, di mana lampu hijau dan air hitam tampak bercampur dan dalam sekejap menghilang. Fang Qingsue tidak mengejar, tetapi mengarahkan perhatiannya pada Fang Han dan Hong Yi, murid sekolah Yuhua. Setelah itu, dia mendarat. Salam, kakak senior Fang. Fang Han, kamu sebenarnya cukup berani untuk datang ke Gurun Hanhai. Fang Qingsue menatap Fang Han, menembus organ menusuk jiwanya. Kamu telah berkultivasi ke tingkat Godly Bravery, hanya dalam 1 bulan yang singkat, tanya Fang Qingsue sedikit terkejut. Bagaimana kamu berlatih? Jawab aku. Melihat Fang Han tetap diam, dia meningkatkan kekuatan suaranya, seolah-olah palu memukul jiwa seseorang. Kakak senior, seperti ini. Mendengar suara menuntut Fang Qingsue, Fang Han buru-buru menjawab. Namun, pada saat ini, Fang Qingsue menjulurkan tangannya, sebuah cahaya aneh berkumpul di matanya. Kau panggil aku apa barusan? Di bawah tatapan Fabe Qingsue, Fang Han merasakan teknik spiritual Yuan Chen. Dia buru-buru menggunakan metode yang sama, dan dengan cepat, pikirannya menembus gerbang surgawi, dan ilusi itu tersebar, membuatnya kembali sadar. Wah, kamu telah mengembangkan teknik spiritual Yuan Chen. Hanya murid pelataran dalam yang bisa mempelajari keterampilan ini, peri bangau pasti telah mengajarimu kan? Saya datang ke Gurun Hanhai untuk memenggal beberapa bandit padang pasir dan mendapatkan kuota untuk turnamen pemilihan murid pelataran dalam berikutnya. Jawab Fang Han, menjilat bibir, mengalihkan pembicaraannya. Fang Qingsue mengalihkan matanya, menatap Hong Yi dan menyuruhnya kembali ke kota bulan biru. Kamu, pergilah ke kota bulan biru, di sana banyak murid luar dan dalam. Baik, senior. Hong Yi memandang Fang Han, tetapi tidak berani menentang perintah Fang Qingsue. Setelah Hong Yi pergi,
Fang Qingsue menatap Fang Han untuk sementara waktu, gumpalan petir ungu berkedip di matanya, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun yang ada dalam pikirannya. Kakak senior seperti apa? Fang Qingsue mondar-mandir melintasi pasir, dan kemudian tiba-tiba membuka mulutnya, menyebabkan Fang Han melompat kaget, keringat dingin muncul di tubuhnya. Sepertinya kultivasi dan kepercayaan dirimu meningkat tajam, dan kamu akan segera menjadi murid pelataran dalam. Di dalam klan Fang, status Anda seharusnya tidak menjadi pelayan. Jika dalam waktu singkat ini Anda dapat berkultivasi ke tingkat transformasi Tuhan, saya akan kembali ke klan dan meyakinkan ayah untuk menjadikan Anda anak klan. Sejak saat itu, Anda akan menjadi anggota sebenarnya dari klan Fang. Fang Han tidak pernah berpikir bahwa wanita pertama yang tanpa ampun ini tidak menghukumnya, tetapi malah memujinya. Pada saat ini, Fang Han memahami pikiran Fang Qingsue. Dia mulai berbicara apa yang ada di pikirannya. Itu benar, kakak senior, orang yang kamu coba bunuh barusan, tampaknya itu adalah Tuan Langit Kecil Serigala Wang Molin. Peri Bikinao dan aku pernah bertemu dengannya di pinggiran Gunung Yuhua. Hah? Apa? Wang Molin berani muncul di pinggiran Gunung Yuhua? Pantas saja, ketika saya mencoba membunuh Wang Molin, dia bisa melarikan diri ke sungai bawah tanah. Seseorang pasti telah membantunya. Aku perlu melakukan perjalanan ke abis bawah tanah dan membunuh beberapa iblis. Awalnya saya akan pergi sendirian, tetapi karena Anda adalah anggota klan Fang saya dan berkultivasi begitu cepat, saya akan membawa Anda bersama dan membiarkan Anda bertarung melawan iblis bawah tanah. Dua ular petir ungu tiba-tiba muncul di sisinya, dan Fang Qingsue duduk bersila di atas kepalanya. Dia berkata pada Fang Han, "Naiklah, mari kita berangkat." Fang Han mendengar, dan dengan cepat duduk di kepala ular milik Fang Qingsue. Dia langsung merasa sangat mantap. "Kakak senior, kekuatan macam apa ini?" tanya Fang Han. "Ini adalah ular petir ungu, roh yang diciptakan dengan membentuk kekuatanku. Ini memiliki kekuatan yang tak terbatas," kata Fang Qingsue, cukup tanpa emosi. "Kamu tidak perlu mengajukan begitu banyak pertanyaan sekarang, ini adalah sesuatu yang hanya perlu kamu pikirkan saat memasuki alam surgawi. Jika Anda dapat berkultivasi ke alam surgawi, saya akan membuat Fang Wei menikahi Anda." Fang Qingsue menutup matanya, berbicara dengan santai, suaranya masih tanpa emosi. Setelah itu, dia menepuk kepala ular itu, "Ayo pergi." Segera, angin mulai berhembus, awan mengepul. Udara dingin terasa menindas. Fang Han belum pernah merasakan di atas awan sebelumnya. Melihat ke bawah ke bumi, dia tidak bisa melihat apa-apa, seolah-olah dia telah mencapai langit. Ular petir ungu Yin yang terbang ke atas langit seperti dua naga ungu. Wanita ini terlalu tangguh. Dia memiliki jalur iblis kekuatan surgawi dari Sekte Setan Xiantian serta kekuatan jalur abadi dari Sekte Yuhua. Kedua ular Yin yang ini adalah produk dari kombinasi keduanya, abadi dan iblis menjadi satu. Ketika berkultivasi di sampingnya nanti, saya harus sangat berhati-hati. Jika salah langkah, dia akan mengetahuinya, pikir Fang Han. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya, itu adalah roh naga yang terbangun sekali lagi. "Bagaimana cara Anda akan berhati-hati? Sejujurnya, ketika saatnya tiba, saya akan mengajar Anda." Fang Han berkata, "Aku harus memanggilmu apa? Aku harus memanggilmu apa?" "Saya dipanggil Yan," jawab roh naga. "Oke, kita sudah sampai, mari kita turun." Suara Fang Qingsue sekali lagi terpancar. Fang Han buru-buru melihat Fang Qingsue telah berdiri di tanah. Fang Han M3 lihat dirinya mendarat di lereng bukit. Melihat ke kejauhan, lereng bukit tak terbatas seperti dataran. Fang Qingsue berkata, "Ini adalah dunia abis bawah tanah.
Sejumlah besar iblis dan iblis tinggal di sini. Kita akan berjalan dari sini ke altar Dewa Setan. Jika kita terbang, kilatan cahaya ungu akan dengan mudah membangkitkan kecurigaan. Altar Dewa Setan, tanya Fang Han ragu. Wang Molin telah terluka parah oleh saya. Dia pasti telah kembali ke altar Dewa Setan untuk memulihkan diri. Secara alami, saya ingin membunuhnya. Pada saat yang sama, altar Dewa Setan adalah tempat perkemahan para pemimpin iblis bawah tanah lainnya. Di antara mereka, ada Jenderal Agung Sura. Begitu dia jatuh, pasukan iblis akan runtuh. Ucap Fang Qingsue menjelaskan. Fang Han hanya bisa mengikuti di belakangnya, masuk ke kedalaman tanah abis. Dunia abis bawah tanah tidak sepenuhnya gelap dan suram. Fang Han, ketika menginjakkan kaki di tanah abis bawah tanah, menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara bumi ini dan yang di atas. Di mana-mana, orang bisa melihat tanah subur, banyak aliran sungai, dan tanaman menjulang tinggi. Sebagian besar tanaman menjulang ini adalah jamur. Beberapa jamur seperti payung raksasa tersebar di sana-sini, mereka memancarkan cahaya lembut, memberikan dunia bawah tanah abis dengan sinar cahaya. Jamur ini disebut jamur cahaya malam. Mereka tumbuh di mana-mana di abis bawah tanah. Seperti yang telah Anda kembangkan ke tingkat Godly Bravery, meminjam sinar cahaya terkecil yang dilepaskan oleh jamur ini, Anda harus dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan ini. Abis bawah tanah adalah tempat yang baik untuk berlatih. Di tengah kegelapan, bahaya yang tak terhitung jumlahnya disembunyikan, dan binatang buas iblis yang tak ada habisnya bisa membunuhmu kapan saja. Karena akan selalu berada dalam bahaya, ini adalah tempat terbaik untuk mengembangkan gerbang ajaib Anda, dan akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengasah semangat dan mengembangkan kekuatan Anda. Sejauh yang saya tahu, setengah dari murid sejati sekolah Yuhua, sebelum tiba di alam surgawi, datang ke abis bawah tanah untuk berkultivasi. Ucap Fang Qingsue berjalan, kakinya tidak berdiri di atas bumi. Jurang itu kaya akan mineral, besi dingin 10.000 tahun, kuarsa hitam, perak ungu, emas esensi, baja putih bersinar, batu kristal tanah, batu langit biru, batu giok pasang laut, del. Harta benda surgawi yang langka ini digunakan untuk memperbaiki pedang terbang, dan keharusan untuk membuat harta sihir. Mereka bahkan dapat membantu kultivasi dan memperkuat semangat. Selanjutnya, Demon Beast bawah tanah sangat aneh. Darah dari beberapa bis setan ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan obat, bahkan lebih baik daripada kandung empedu viper bertanduk yang Anda konsumsi. Anda mungkin telah membaca di dalam buku pedoman. Di dalamnya berbicara tentang kondisi abis bawah tanah. Bagaimanapun, tak perlu dikatakan, Anda harus berjalan di depan saya dan membuat jejak. Ucap Fang Qingsue terus menjelaskan. Baiklah, kakak senior, jawab Fang Han sederhana. Tubuh Fang Han menyala, berubah menjadi bayangan buram. Dia tiba di depan Fang Qingsue, diam-diam melangkah duluan ke depan. Ketika Fang Qingsue mengamati gerakan Fang Han, matanya tertuju padanya, tapi sepertinya dia tidak bisa menemukan petunjuk. Sejujurnya, Fang Qingsue telah membawa Fang Han ke abis bawah tanah sehingga dia bisa melihat sendiri bagaimana seorang budak ini bisa berkultivasi begitu cepat. Ketika Fang Han berjalan, dia berpikir dalam benaknya bagaimana menyembunyikan kemampuannya agar dia tidak mengekspos kartu trufnya dalam situasi hidup dan mati. Lagi pula, tekniknya yang paling akrab adalah masih dari sekolah kunsing, yaitu Seven Star Step dan Big Dipper Kick. Berjalan di sepanjang koridor, mereka secara bertahap memasuki kedalaman gua. Jamur di tanah berangsur-angsur tumbuh semakin banyak, dan kadang-kadang, akan ada serangga beracun yang mirip seperti kelabang dan kalajengking. Tepat pada saat ini, perasaan bahaya besar muncul di hati Fang Han.
Dari tengah-tengah hutan jamur di depannya, bayangan berdarah dengan deretan gigi putih tiba-tiba muncul. Ki yang ganas mencekiknya, menggigit tenggorokannya. Sebelum Fang Han bahkan punya waktu untuk berpikir, dia mengarahkan serangan kekuatan pedang ke bayangan berdarah itu. Dalam sekejap, bayangan itu menjerit terbanting ke tanah oleh kekuatan pedang. Itu tampaknya seperti semacam serigala api. Itu sebenarnya adalah serigala darah jurang. Ucap Fang Han menyadari betapa buasnya binatang setan. Bulu serigala darah sangat mahal. Banyak pejabat akan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu serigala darah untuk kehormatan. Selanjutnya, di dahi mereka adalah tulang yang disebut kristal darah. Itu sangat cerah dan penuh warna dan berisi ki yang sangat kuat. Jika orang awam memakainya, itu bisa menyembuhkan penyakit yang melemahkan atau mengganti kekurangan ki dan darah. Selain itu, mereka adalah salah satu bahan terbaik untuk disempurnakan menjadi berbagai pelet obat, faki, dan lingki. Tanpa berpikir, Fang Han menggunakan pedang sihir yang dipegangnya untuk mengambil kristal dari serigala darah ini. Tentang ukuran ibu jarinya, kristal darah jatuh ke tangannya. Rasanya suam-suam kuku, seperti batu giok hangat. Teknik memancing hiu abadi. Bukankah itu teknik Pulau Immortal Wangi? Ucap Fang Qingsue sedikit terkejut sejenak. Fang Han telah membunuh serigala darah ini dengan begitu cepat dan mudah menggunakan teknik Pulau Immortal Wangi. Fang Han berkata, setelah saya memasuki pelataran luar, saya memiliki banyak perkelahian dengan murid-murid pelataran luar lainnya untuk mengasah teknik saya. Teknik ini diperlihatkan saat bertarung dengan Pangeran Bao dari Kekaisaran Dade. Setelah itu, saya pulang dan mencoba mencari tahu dengan cermat. Saya hanya mempelajari dasar-dasarnya, saya berharap kakak senior dapat mengajar saya lebih jauh, kata Fang Han buru-buru. Baiklah, penampilan ini memiliki beberapa kemiripan dengan teknik yang sebenarnya, tetapi masih kurang di beberapa tempat. Teknik memancing hiu abadi memiliki beberapa misteri yang mendalam, dan tidak sesederhana yang dipelajari. Jawab Fang Qingsue. Fang Han mendengarkan. Pengetahuan teknik Fang Qingsue, itu sangat mendalam ke titik di mana itu membuat pengetahuan Bai Haichan terlihat sederhana. Dengan setiap kalimat yang dia dengar, dia merasa lebih tercerahkan daripada sebelumnya. Tidak heran dikatakan bahwa, berlatih keras selama 2 hingga 3 tahun tidak secepat memiliki guru yang terkenal. Tiba-tiba, beberapa ular berwarna hijau beracun keluar dari rumput, menggigit Fang Han. Ular-ular ini sebenarnya tidak terhalang oleh ki yang dipancarkan oleh pakaian ajaib Fang Han, menunjukkan betapa beracunnya itu. Pedang Fang Han berayun sekali lagi, kekuatan pedang tersembunyi memenggal beberapa ular beracun. Teknik jari kebencian. Murid pengadilan luar mana yang Anda pelajari ini? Tanya Fang Qingsue. Fang Han menjawab, masih Pangeran Bao. Hari pertama kami bertarung, aku kalah. Setelah itu, saya berlatih keras dengan Hong Yi dan kemudian menantangnya lagi. Dia menunjukkan teknik ini pada waktu itu. Jelas Fang Han. Teknik Zhang Hen sekolah iblis mengharuskan seseorang untuk memiliki kebencian yang sangat besar untuk berhasil menampilkannya. Semakin dalam kebencian, semakin mendalam tekniknya. Anda tidak perlu melatih teknik ini lagi. Sangat mudah didorong oleh emosi negatif seseorang. Lebih baik berjalan di jalur api daripada iblis, kata Fang Qingsue menjelaskan tekniknya. Tiba-tiba, Fang Han mendengar raungan ganas. Dari kegelapan di depannya, muncul tim yang terdiri dari 5 obor yang sangat panjang. Salah satu api bertindak seperti naga panjang, berjalan menuju wajahnya. Itu adalah kontingen Yasha. Sepertinya kita tidak jauh dari The Altar of the Demon God. Kamu harus pergi dan bunuh kelompok itu, kata Fang Qingsue. Tubuh Fang Han menjadi tegak saat dia memegang pedang sihirnya secara vertikal. Kakinya melonjak ke depan,
dia secara mengejutkan menyerang dan tidak lari. Dia akan mencoba dan membunuh Yasha itu. Hahaha, sebenarnya kita bertemu dua manusia. Bahkan ada seorang wanita. Mereka pasti datang ke abyss bawah tanah untuk membunuh Demon Beast dan menjadi kaya. Mari kita makan pria itu dan membawa wanita itu kembali ke rumah dan mendedikasikan dia untuk pemimpin besar. Yasha itu mengucapkan beberapa kata yang samar-samar dimengerti, saat mereka melompati dengan kecepatan tinggi. Satu serangan, satu pembunuhan. Fang Han tidak berani berhenti dan melanjutkan. Tubuhnya berkedip lagi, menghindar keluar beberapa langkah. Bunuh dia. Kemana gadis itu pergi? Baru saja dia masih di belakangnya, tetapi dia telah menghilang. Lupakan gadis itu, ayo bunuh pria itu dulu. Ucap iblis Yasha saling mengaum, ketika garpu mereka menembus ketiadaan. Metode licik mereka untuk membunuh Fang Han telah gagal. Selanjutnya, Fang Qingsue yang berada di belakang Fang Han menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, Fang Han tidak peduli tentang kemana Fang Qingsue pergi, karena dia masih memiliki 11 Yasha di sekitarnya. Ke-11 Yasha ini bahkan lebih ganas daripada sekelompok 11 serigala darah sebelumnya. Pedangnya tiba-tiba menjulur, menusuk Yasha lainnya melalui matanya. Manusia, kamu mencari kematian. Teriak Yasha membuka mulutnya, dengan lidah yang merah menyala. Setelah menghancurkan semua senjata Yasha, Fang Han tiba-tiba merasa tekanan yang mengelilinginya telah sangat berkurang. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia berulang kali menyerang dengan pedangnya. Dalam sesaat, masing-masing Yasha merasakan ujung pedang tajam terbang ke arah mata mereka, dan meraung jatuh ke arah belakang. Fang Han sekali lagi menggunakan kekuatannya, dan memusatkan seluruh jiwanya. Tampaknya, dalam keadaan kesurupan. Dia merasa, seolah-olah daging dan darahnya telah mengembun menjadi bola nyala api yang sangat kuat dan membakar. Itu bergegas menuju pikirannya, dan segera, gerbang surgawi. Pikirannya tiba-tiba menyala. Itu adalah pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pada saat ini, Fang Han bisa melihat dengan jelas melalui tengkoraknya, seolah-olah dia melihat melalui kristal. Tiba-tiba, dalam pikiran Fang Han, dia mendapat wahyu. Yasha ini memiliki kekuatan ledakan 1350 jin, dan sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip itu dapat melakukan 43 langkah. Beratnya sekitar 350 jin. Hanya dengan melihat setiap Yasha, dia dapat secara akurat membedakan karakteristik mereka dalam pikirannya. Sampai-sampai, bahkan dia dapat memprediksi ke arah mana akan melompat, sebelum itu bahkan bergerak. Seluruh jiwanya, tiba-tiba naik satu tingkat. Fang Han telah memasuki tingkat ke-9 dari alam fana, terhubung dengan roh. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga semangainya. Keduanya menjadi sangat jelas dan transparan. Tubuhnya terlahir kembali, seperti seekor ular yang mencurahkan kulitnya, tampaknya telah berubah bentuk. Fang Han merasa, seolah-olah dia telah mendapatkan kehendak spiritual yang cukup kuat untuk menghancurkan banyak orang. Di tengah lautan pikirannya, muncul benih tak terkalahkan lainnya. Gerbang surgawi dalam benaknya, tampaknya sedikit terbuka. Fang Han tiba-tiba menyerang dengan pedangnya ke udara yang tampaknya tipis. Namun, pada saat ini, seorang Yasha muncul, melompat tepat ke arah pedang. Itu menembus kepalanya langsung ke otaknya, dan jatuh ke tanah dan modar. Dalam sekejap mata, Fang Han menusuk lagi dan lagi, secepat belalang terbang menghadap ke timur dan menyerang barat, menghadap ke selatan dan menyerang utara. Yasha itu tampaknya seperti lalat tanpa kepala, karena mereka semua melompat ke pedang Fang Han. Yasha yang tersisa menggeram, karena jatuh juga ke tanah. Fang Han mencabut pedangnya, heran menemukan pedang itu patah menjadi dua.
Pedang yang menembus mata Yasha telah terjebak di tengkoraknya. Jadi, ketika ditarik begitu cepat, itu pecah. Kekuatan asli Fang Han sudah jauh lebih besar dari seorang praktisi biasa dari 8 ranah, pada kenyataannya itu sebanding dengan seorang praktisi transformasi Tuhan. Penyerapan pil ke dalam tulangnya telah dengan kuat memberinya fondasi yang kuat. Pada saat ini, Fang Qingsue tiba-tiba meluncur ke sisinya. Dia telah terbang ke langit selama pertarungan, mengamati dengan tenang dari kegelapan di atas. Dia berkata, kamu benar-benar bisa membunuh 12 Yasha dan membuat terobosan ke level Connected with Spirit pada saat yang sama. Mengamati Fang Han membunuh 12 Yasha dan membuat terobosan pada saat yang sama, hatinya sedikit terkejut. Namun, setelah melihat Fang Han membunuh begitu banyak binatang iblis sejak hari mereka memasuki abis bawah tanah dan melatihnya dalam seni bela diri, dia sudah memahami bahwa Fang Han adalah individu yang sangat berkualitas tinggi. Dia memiliki bakat luar biasa untuk pelatihan, yang melampaui semua murid klan Fang. Jika dia bisa menerobos memasuki alam surgawi, dan menjadi murid sejati, maka di masa depan, dia akan berguna bagi saya. Saya akan memiliki sekutu di dalam para murid sejati. Itulah pikiran pertama di dalam hatinya. Kakak senior, meskipun aku memasuki realm Connected with Spirit, pedang sihirku telah patah. Jika saya tidak memiliki senjata, dan kami bertemu lebih banyak Yasha, maka mungkin ada konsekuensinya. Ucap Fang Han sedikit takut, bahwa Fang Qingsue ini mungkin bisa melihat sesuatu, dan dengan demikian dengan cepat berbicara. Tidak masalah, jawab Fang Qingsue menggenggam dengan tangannya, dan 2 pecahan logam melayang ke udara. Sehelai petir ungu berderak menghantam logam, segera mencairkan 2 potong baja menjadi massa logam cair. Logam itu berubah menjadi pedang yang utuh. Bilah lurus, tajam, dengan untaian petir ungu mengalir melaluinya. Dia berkata, pedangmu yang patah telah ditempa ulang olehku. Dengan memusatkan pisau petir ungu yin ke dalamnya, aku sudah membuat 1 irisan akan segera menyebabkan ki listrik meletus darinya. Ini bahkan akan melelehkan baja, dan akan melukai setiap flying Yasha yang kita temui. Sayangnya, itu bukan Lingqi, pikir Fang Han, menggenggam pedang yang baru ditempa kembali. Fang Qingsue secara alami tidak mengetahui apa yang dipikirkan Fang Han, dia terus melangkah maju, matanya melihat ke depannya. Kamu harus berjalan di depan dan membuka jalan. Namun, setelah kita lebih dekat dengan Demon God Altar, akan ada semakin banyak Yasha. Ingat, level Connected with Spirit tidak terlalu dipertimbangkan. Bahkan, jika telah mencapai level transformasi surgawi, itu tidak dapat dianggap banyak. Hanya dengan menerobos ke alam surgawi, dan meninggalkan dunia orang-orang biasa, Anda dapat naik ke langit. Saya akan sekali lagi mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya, jika Anda menerobos ke alam surgawi, saya akan memberikan King Wei kepada Anda, kata Fang Qingsue. Fang Han merenung sesaat, sebenarnya, aku tidak ingin, namun, sekarang biarlah begini, dan tidak mengungkapkan apapun di permukaan. Tiba-tiba, dari kedalaman jiwanya, naga, Yan, berbicara, apa yang kamu pikirkan, cepat atau lambat, kamu akan menjadi kaisar iblis. Jika wanita kuat seperti itu bisa kamu dapatkan sebagai selirmu, itu akan menjadi pilihan terbaik. Diam. Saat ini, aku hanya akan fokus pada pelatihan dan meningkatkan kekuatan. Aku akan mencoba dengan cepat menerobos ke alam surgawi. Saya tidak akan memikirkan hal lain. Selama aku fokus pada kultivasi, akan selalu ada cara untuk menembus awan ke langit. Saat ini, berlatih dengan Fang Qingsue, meskipun berbahaya, juga merupakan peluang bukan? Hati Fang Han tenang saat dia menjawab Yan. Oke, di depan Anda sangat berbahaya,
Saya merasakan ki dari Dewa Setan serta banyak ahli yang kuat. Kali ini kamu harus sangat hati-hati, kata naga Yan mengingatkan. Ki Dewa Setan. Saat Fang Han berjalan, dia merenungkan kata-kata Yan. Tiba-tiba, banyak helai cahaya berkilauan di depannya. Sebuah patung besar dan altar dapat dilihat. Itu memancarkan cahaya merah darah, menerangi semua bidang datar abis bawah tanah, dengan ada ratusan ribu Yasha yang terorganisir sebagai tentara, dan Flying Yasha yang terbang di langit.